Initiating System 1. System 1 loaded. Here we are, going far to save all that we love. If we give all we've got, we will make it through. Here we are, like a star, shining bright on your world today. Make evil go away. Cold, your cold will, we set it on. Cold, your cold. Lu pernah gak sih lihat angka-angka yang ribet ini? Angka ini, kalau boleh jujur, bikin gue pusing banget waktu awal gue mau jual beli saham. Udah mah daftar sekuritasnya waktu itu ribet, harus ngirim-ngirim berkas ke kantor pusat, akunnya baru jadi 1 bulan kemudian. Pas buka aplikasinya malah disajiin data yang kurang lebih kayak gitu. Boro-boro mau beli saham, ngelihatnya aja udah bikin gue enek. Gue berpikir dalam hati, ini gimana ya gue bisa invest saham kalau gini aja tuh gue nggak ngerti. Saat itu gue semakin yakin bahwa saham ini hanya untuk orang-orang kaya dan orang-orang yang pintar ekonomi. Sementara gue yang biasa-biasa aja kayaknya nggak akan pernah deh ngerti tentang saham. Gue nggak mau ada orang yang berpikiran kayak begitu lagi. Makanya gue buat channel ini dan video kali ini. Semua orang itu bisa investasi saham. Enggak ribet sama sekali. Lu cuman butuh mentor yang tepat, bahan belajar yang tepat, dan berani untuk mulai. Dalam video kali ini, gue akan jelasin tentang jual beli saham di aplikasi. Apa itu Bit, apa itu Ask, Bitlot, Aslot. Kenapa angka yang ini berurutan, sedangkan angka yang ini enggak? Fungsinya apa sih mereka semua? Nah, semua akan gue bahas secara pelan-pelan seperti biasa. Lo yang belum tahu ini apa? Ini adalah order book saham. Bisa dilihat di mana? Di aplikasi sekuritas. Lebih spesifiknya lagi, yang gua pakai kali ini adalah di aplikasi Ajaib Sekuritas. Kalau misalnya lo belum pernah lihat angka-angka kayak gini, gua bisa pastikan lo belum pernah buka akun di sekuritas. Jadi, daripada materinya mubazir, lebih baik sambil nonton, sekalian lo download aplikasi Ajaib lewat link yang ada di kolom deskripsi. Lalu, daftarin diri, jangan cuma lu download doang. Daftarnya bisa pakai kode saham dari nol, biar lu dan gua dapet 100 lembar saham gratis dari Ajaib. Lumayan kan? Sahamnya tapi random ya. Daftarnya itu gampang dan cepet banget. Nggak kayak zaman dulu, gua tuh daftar bisa sampai sebulan baru jadi akunnya. Sekarang lu enak, tinggal ngisi data online aja sekitar 5-10 menit, terus tinggal nunggu deh. Lo nggak perlu transfer dana apapun, karena deposit awal di Ajaib itu Rp0 alias gratis. Dan juga, Ajaib ini biaya jual belinya termasuk salah satu yang paling rendah dari sekuritas yang ada. Lalu, kalau udah download dan daftar, biasanya dalam 1x24 jam, lo udah terdaftar jadi salah satu investor di pasar modal. Hore! Kemudian sekarang lu buka aplikasinya, login kayak biasa, terus lu klik UNVR, kayak gua nih. Misalnya untuk cek saham Unilever. Terus, nah, baru deh ketemu sama order book yang gua yakin akan bikin lu bingung. Jadi intinya di awal video ini gue pengen lu semua bingung.
Tapi bingungnya sama, yaitu bingung karena nggak bisa baca order book. Supaya sama-sama kita belajar lewat video kali ini. Buat yang udah ngerti cara bacanya, silahkan skip aja video ini karena pasti akan buang-buang waktu lu doang. Tapi sebelum gue jelasin tentang angka-angka ini, gue akan memberikan elu sebuah ilustrasi. Sederhana kan sebenarnya? Kalau lebih banyak yang mau beli, pasti harga akan naik. Sementara kalau lebih banyak yang mau jual, harganya pasti akan turun. Hukum penawaran dan permintaan sederhana. Maksudnya apa sih gue jelasin cerita kayak gitu ya? Mari kita kembali lagi ke order book. Ini adalah tampilan order book di aplikasi Ajaib Sekuritas. Gue suka banget tampilannya karena sederhana. Bagian yang ini gue zoom ya. Ini adalah order book dari saham Unilever. Order itu pesanan, book itu buku. Jadi buku pesanan. Saat ini Unilever itu lagi diperdagangkan dengan harga 4.890 per lembar. Kenapa 4.890? Karena berarti transaksi terakhir yang terjadi pada saat ini adalah jual dan beli saham tersebut di harga 4.890. Kemudian kita fokuskan ke dua kolom ini. Ada kolom bid dan ada kolom as. Ada bid lot, ada as lot. Coba kolom sebelah kiri adalah kolom penawaran. Kolom sebelah kanan adalah kolom permintaan. Yang kiri orang-orang tuh nawar. Bisa nggak gue beli Unilever harganya sekian? Yang kanan itu berisi orang-orang yang punya saham Unilever yang mau jual saham tersebut di harga sekian. Angka berurutan di sebelah kiri dari 4.790, 4.800, 4.810, dan seterusnya itu adalah semacam pelang harga di mana orang-orang tuh bisa ngantri untuk beli saham Unilever. Sementara di sebelah kanan adalah sebaliknya. Orang yang mengantri mau menjual. Bid itu harga penawaran. Bid lot itu jumlah lot yang nawar untuk beli saham di harga tersebut. Sementara lot itu artinya adalah 100 lembar saham. Udah pada tahu lah ya. Kita lihat yang paling atas. Di harga 4.890 ada 297 lot yang mengantri untuk beli. Tapi kita nggak tahu berapa orang yang ngantri di sana karena emang nggak dijelasin. Yang kita tahu adalah jumlah lotnya doang. Bisa aja cuma satu orang yang ngantri, bisa juga ratusan orang yang ngantri. Intinya kita nggak bisa tahu siapa-siapa aja yang ngantri di dalam situ. Sedangkan di sebelah kanan ada as. As itu artinya adalah harga permintaan dari penjual. Dan as lot adalah jumlah lot yang siap untuk dijual. Kalau misalnya lu pengen beli saham Unilever, lu bisa ngantri di angka berapapun. Misalnya, lu mau beli saham Unilever di harga 4.890 sebanyak 3 lot. Yang terjadi adalah jumlah bid lot di sini akan bertambah 3 menjadi 300. Karena 3 ini adalah pesanan elu dan elu harus mengantri karena saat ini ada 297 lot lainnya yang belum dapat sahamnya. Kalau lu nggak mau ngantri alias nama gaulnya adalah HK, hajar kanan, lu bisa beli saham Unilever di harga 4.900. Kenapa kok nggak ngantri sih? Ya karena yang mau jual Unilever di harga 4.900 per lembar, itu udah ada 771 lot yang standby untuk dibeli. Kalau lu beli 3 lot, berarti nanti akan berubah. 771 ini menjadi 768. Karena orderan lo itu istilahnya langsung match, langsung ketemu antara yang mau jual dan yang mau beli. Apakah lo bisa beli saham Unilever di harga 4.990? Tentu aja bisa. Dan langsung dapat juga, nggak pakai ngantri-ngantrian. Tapi ya lo cuman agak bodoh aja gitu. Orang yang lebih murah ada, kenapa loncat beli di harga yang lebih mahal? Yang perlu diingat adalah angka jumlah lot ini bisa berubah dalam hitungan detik. Karena yang order beli ataupun yang order jual itu bukan cuma elu doang di dunia ini. Ada orang-orang lain juga yang pengen jual dan beli saham. Udah, begitu doang. Cara baca order book itu intinya begitu doang. Kenapa lu harus bisa baca order book ini? Karena mau nggak mau ketika lu mau beli saham akan ditanyain sama aplikasinya. Mau beli di harga berapa? Kayak misalnya lu mau beli di harga 4.800. Ya lu jangan bingung.
kok nggak dapat ya? Alasannya simple, karena yang ngantri di atas elu itu banyak banget. Ada orang-orang yang siap membayar lebih mahal, misalnya 4.810, untuk dapetin saham ini. Meskipun cuma beda 10 perak, pesanan dia itu akan lebih diprioritaskan daripada pesanan elu yang mau beli di 4.800. Begitu juga ketika lu punya saham Unilever, terus mau jual sahamnya di harga 4.990 per lembar hari itu. Ya jangan harap langsung terjual saat itu juga. Karena ada orang lain yang mau jual saham Unilever dengan harga yang lebih murah daripada elu. Jadi konsepnya kayak di pasar aja sebenarnya, terjadi tawar-menawar harga. Balik lagi ke kolom bid dan ask ini. Dari sini aja kita udah bisa lihat bahwa lebih banyak yang mau beli dibandingkan dengan yang mau jual. Sehingga pada hari ini kemungkinannya adalah saham Unilever itu akan naik. Karena pergerakan harga saham jangka pendek itu hanya ditentukan dari seberapa banyak yang mau beli dan seberapa banyak yang mau jual. Yang mana sebenarnya kalau gue pribadi nggak terlalu peduli ya mau hari ini naik, hari ini turun, tapi dalam jangka panjang gue yakin ini akan baik-baik aja sahamnya. Supaya kita bisa lebih memahami kata-kata ini, kita ambil contoh kasus yang sering banget terjadi akhir-akhir ini, yaitu adalah pom-pom saham atau promote saham atau apalah sebutannya itu. Ini gue ambil screenshot dari suatu artikel, lu bisa baca sendiri. Rekomendasi saham sering manjur, Yusuf Mansur bilang nggak ada endorse. Rekomendasi atau saran dari Ustadz Yusuf Mansur kerap manjur dan membuat harga saham emiten melonjak. Yusuf Mansur menekankan, tidak ada pesan sponsor dari saran-saran yang dia berikan ke publik melalui unggahan di Instagram. Poinnya adalah ketika lu punya pengikut yang banyak, lalu memberikan saran untuk sama-sama membeli saham suatu perusahaan tertentu kepada pengikut elu, dan kebetulan juga pengikut elu ini nurut gitu, banyak yang setuju dengan saran tersebut, kemungkinan yang bisa terjadi adalah harga saham emiten tersebut ya melonjak. Kenapa melonjak? Karena yang mau beli saham rekomendasi itu jadi ada banyak banget. Sementara orang-orang yang udah punya saham tersebut bisa jadi nggak mau jual di hari itu. Yang mau beli banyak, yang mau jual sedikit. Terus kira-kira apa yang terjadi? Jadinya yang tersedia di pasar itu tinggal saham yang sama dengan harga yang jauh lebih tinggi. Karena yang murah-murah itu udah pada diborong oleh orang yang lain. Inilah yang menyebabkan harga saham itu bisa naik tinggi dalam jangka pendek. Tapi apakah kenaikan harga tersebut bisa konsisten dalam jangka panjang? Bisa jadi enggak sama sekali. Makanya kalau gue perhatiin ada banyak banget grup-grup Telegram lah, apalah yang isinya tuh rekomendasi saham harian. Member-member di dalamnya pada nanya, Min, saham apa ya yang bakal naik hari ini? Kemudian adminnya bilang saham A. Kalau banyak yang setuju, ya saham A akan naik pada hari itu. Alasannya sesimpel yang tadi, lebih banyak yang mau beli daripada yang mau jual. Menurut gua, itu tuh konsep yang salah banget. Keputusan investasi itu datangnya harus dari diri elu sendiri, bukan didikte sama orang lain. Orang lain boleh ngoceh sesuatu, tapi elu harus pastikan dengan cara analisis sendiri. Sebisanya aja, nggak usah yang ribet-ribet. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga lu jadi sedikit ngerti tentang cara kerja order book. Dan lebih hati-hati terhadap saham yang dipromosikan oleh para influencer. Gue ingin berpesan kepada lu semua, yang pertama, investasi itu memang penting banget. Tapi akan jauh lebih penting, lu pelajari dulu gimana caranya berinvestasi dengan baik. Yang terakhir, semua ini gue sampaikan sampai berbusa-busa pun akan percuma kalau lu nggak mulai untuk praktekin ilmunya. Mulai dulu, beraniin diri dulu. Saatnya berani mulai. Terakhir pesan gue tetap dari dulu, jangan malu untuk belajar saham dari nol. Initiating System 1. System 1 loaded.